Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Syarif Renovasi Rumah. Oke, hari ini kita akan mereview pekerjaan kita, yaitu pembuatan talang atau renovasi talang. Jadi ceritanya ini rumah sudah ditambah belakangnya, ini rumah subsidi, harusnya segini nih, tapi ini sudah ditambah belakangnya atau dihabiskan sisa tanahnya, tapi belum sempat ditempati, harus sudah renovasi. Itulah, harus hati-hati Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, dalam memilih tukang untuk merenovasi rumah. Jadi terlihat bata tumpuk aja deh. Harusnya nggak kayak gitu ya. Oke, kenapa talangnya harus direnovasi? Nah, kita jelaskan di sini. Sebelumnya menggunakan talang sederhana seperti yang ada di video kita itu, tapi saya juga nggak tahu deh kenapa bentuknya kayak gitu, karena kalau talang kita sederhana kemarin lumayan besar ya. Nah, ini hanya sekitar mungkin 30 cm nih lebarnya, lebar karpetnya yang kita bongkar kemarin nih. Sekitar 30 cm atau 40 cm. Kalau buat kanan kiri 10 cm 10 cm aja mungkin hanya sisa sekitar 20 atau 15 cm. Nah, itu mungkin tidak cukup untuk menampung air yang jatuh dari genteng atas menuju ke talangnya. Nah, gimana keadaan di atasnya? Kita lihat dulu ya, ini sekitar 35 40 cm lah, anggap aja. Kalau dilipat kanan kiri berarti dia tinggal sisa 20 cm. Itu menurut saya agak kurang. Imbasnya apa dan sekarang seperti apa? Oke, kita lanjut di video selanjutnya. Nah, setelah dari bawah, inilah bentuk talangnya yang sekarang kita bikin. Ini lebar sekitar 40 cm, sama dengan karpet tadi. Tapi kan kalau karpet harus buat ban-banan samping dan ban-banan samping. Ini aja lebih dari 20 cm untuk ban-banan sampingnya. Ini mungkin 10 cm, ini 20 cm bahan kita bikin. Nah, lebar talangnya ini 40 cm. Jadi bisa dibayangkan dengan keadaan karpet yang di bawah tadi, gimana cara menampung debit air yang dari atas segini. Kalau ini harusnya sih jaminan sih ya, karena ini udah 10 cm lebih, sininya juga 20 cm, lebarnya 40 cm. Dan tadinya di ban-banannya ini tidak ada aquaproof sama sekali, jadi untuk retak-retak rambut-rambut juga susah. Nah, kemarin itu permasalahannya adalah talangnya itu ngebalik gitu. Jadi ban-banan ininya itu di sininya itu jadi masuk ke dalam gitu, jadi ke atas plafon semua, karena ininya tidak sanggup menampung, jadi mungkin jebol, jadi masuk ke dalam semua airnya, otomatis masuk ke plafon rumah. Nah, plafon rumahnya jadinya ya jebol, udah rapi, udah harusnya bisa ditinggali, ternyata ya jadi jebol gara-gara ya itu tadi, salah konstruksi mungkin ya. Kalau yang talang sederhana yang kita bikin kemarin yang ada di video kita sebelumnya, video pertama kalau nggak salah, itu talang sederhananya jelas ya, walaupun memakai bahan yang ya istilahnya mungkin sisa-sisa ya, karena ada GRC sisa, ada papan-papan sisa-sisa buat ngecor kita pakai, tapi bentuknya jelas, ada bahan-bahan samping-samping, lebarnya juga jelas sekitar segini. Jadi karpetnya pun membutuhkan karpet yang lebih lebar daripada tadi. Sederhana tapi ya nggak gitu-gitu juga gitu, maksudnya kan cuman beberapa senti kan, baji malah jadi ngerepotin yang punya rumah gitu. Jadi ini karena kita udah bikin ini, ngecor ini, ngedak ini, jadi sekalian aja kita benarkan juga dengan ban-banannya. Semoga, takutnya kan yang ini pembuatan ini juga kita kan nggak tahu gimana kemarin bikinnya. Jadi ya cara yang paling gampangnya kita coba kasih aquaproof aja. Yang di pojok short ini juga kita aquaproof semua, supaya takutnya masih ada bocor yang sebenarnya bukan dari talang, tapi karena kita yang bikin talang sekarang, jadi kita yang takutnya nanti kita yang kena. Ini juga setiap baut kita aquaproof harusnya ada tutup baut khusus, tapi nggak tahu kenapa dia nggak pakai.
Mungkin ya rata-rata tukang belum pakai sih. Tapi kalau kita masang alderon pasti pakai. Kalau masang asbes ya kadang kita pakai, kadang kita juga giniin. Tapi biasanya kita harus aquaproof karena dia pasti ada rembes-rembesnya gitu. Kita kasih serat, kita kasih aquaproof. Itu sih harusnya sih gitu. Nah, ini 40. Sekitar 40 cm. Pembuangannya kemana? Oh, kalau dari segini, Mas, kok itu kelihatannya nggak miring ya? Gimana airnya bisa jalan? Nah, ini sebenarnya miring kok. Tapi emang nggak miring-miring banget ya. Jadi nggak terlalu curam gitu. Derajatnya kecil. Nah, di sini pembuangannya. Kelihatan nggak ya? Ini ada lubang pembuangan di sini. Ini kalau kita singkirkan. Nah, lubangnya. Nah, ini lubang pembuangan. Ini lubang pembuangannya ke sini, pipanya ke bawah. Kalau kemarin ada lubang pembuangannya tapi nggak lewat lubang pembuangan, tapi lewat ban-banan ini nih, ban-banan full, jadi masuk ke dalam itu. Ya kita tutup. Itu ada lubang pembuangannya. Jadi nanti kalau misalkan otomatis towernya mati, otomatis yang ada di towernya itu mati. Pas membludak towernya bisa langsung masuk ke pembuangan. Oke, kita lihat dampaknya di bawah ya, kayak gimana. Dampak dari salah konstruksi si talang ini tadi. Oke, kita ke bawah. Nah, kita sampai ke depan rumahnya. Jadi ini sebenarnya sudah dibangun sih. Dari pagar sudah dibikin, semua sudah dibikin. Tapi belum sempat ditempatin, sudah hancur. Apanya yang hancur? Pintunya udah bagus. Udah di wallpaper full. Tapi hancur gara-gara air dari talang. Jadi ini semua hancur gitu. Sampai sini padahal talang di sana, tapi bas air sampai sini, sampai tengah-tengah rumah. Nah, makanya ini kita ganti juga karena atas sudah kita benerin, jadi yang bawah juga kita benerin semua. Jadi listnya juga kita benerin, RC-nya untuk plafon juga kita benerin. Oke. Ini kan talang sepanjang ini sampai kamar, nanti kita ke kamar. Ya, imbasnya itu sampai sini. Bukan ini talang ya, tapi sana talangnya padahal. Nah, airnya ke sini sampai sini. Lumayan parah ya. Ini pun kalau misalkan nggak ada agak naik gitu kan plafonnya ini, kalau nggak ini agak naik gitu, pasti juga kena ya. Untung aja ini agak naik. Jadi dia nggak kena imbasnya. Ini ngembang di sini nih. Kamarku juga ya hancur, wallpaper hancur, ini semua full hancur, makanya kita ganti semua full hancur. Jadi seharusnya kan tadi pembuangan kan buat sini ada pipa ini nih buat pembuangan besar ini, tapi kemarin dia nggak lewat sini, lewatnya sepanjang jalan talang ini rusak semua. Udah kita ganti baru nih ya, belum dicat. Wallpaper sampai ujung rusak. Mana deras airnya, deras sekali. Nah, ini juga wallpapernya hancur kan. Kan kasihan juga, sayang kitchen setnya. Untungnya kitchen setnya lumayan bisa menampung hal-hal sederhana seperti ini juga. Ini kita coplok sebentar aja, udah langsung coplok ini. Padahal waktunya bagus, gitu kan ya. Itulah gimana pentingnya memilih tukang untuk renovasi rumah. Kamar mandinya juga sudah diganti dengan konsep produk bagus sebenarnya desainnya. Oke, segitu aja video kita hari ini tentang pembuatan talang yang permanen. Kalau kemarin sederhana, ini yang permanen. Renovasi dari tukang sebelumnya yang entah kita juga belum kenal siapa itu, kepercayaan dari yang punya rumah mungkin, tapi sekarang dipercayakan ke kita, ya udah kita renovasi. Sebenarnya ya agak males juga nih nyebokin kerjaan orang gitu, tapi tidak apa-apa, kita kerjakan. Segini untuk Anda yang tinggal di daerah Jakarta dan Bekasi dan membutuhkan jasa renovasi rumah, bisa hubungi kami. Kontak yang ada di kolom deskripsi bisa dihubungi,
atau yang membutuhkan rumah subsidi seperti ini contohnya di daerah Bekasi ada, bukan di sini aja, kita mempunyai beberapa channel marketing untuk rumah subsidi, bisa juga tanya-tanya di situ. Atau kalau Anda di luar Jawa atau mungkin di luar Jakarta dan Bekasi, bisa tanya-tanya ke kita, kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana, boleh. Gimana gini caranya kalau bikin ini, nah boleh tuh, nanti konsultasi aja gratis ke kita. Hubungin aja kontak yang ada di kolom deskripsi. Oke, sekian video kali ini, mohon untuk di komen, di share, di subscribe, share ke teman-temannya, saudara-saudaranya, siapa tahu ada yang membutuhkan atau perlu, itu bisa. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.